Pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan perlu kita ketahui bahwa saat ini acara live streaming yang langsung disiarkan secara live streaming dari Instagram, dari Studio 4, Lantai 4, Gedung KONI DKI Jakarta, Jalan Tanah Abang 1, Jakarta Pusat. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa PON 20 yang akan diselenggarakan 2021 nanti di Papua tentunya perlu persiapan-persiapan yang matang dan kebetulan saat ini telah hadir di hadapan kita bersama pengurus dan pelatih, pembina juga dan pelatih dari cabang olahraga golf. Dan saat ini juga kita mengangkat tema bagaimana mencari atlet golf DKI secara pembinaannya juga nanti kita berbincang-bincang dan perlu saya perkenalkan dulu di sebelah kanan saya ada yang namanya orang paling ganteng di golf, yaitu Marcel Rosihan Yakub. Pak Marcel, dan di sebelah Pak Marcel ini ada Putri Aisyah. Beliau ini selain pelatih juga pemain dari gada golf. Nah, disapa dulu Mbak Aisyah. Hai semuanya, untuk yang nonton semua, saya Putri Aisyah Mani, saya dari Ketua Bidang Golf School, lebih fokusnya itu di bagian Sport and Science Development. Dan sebelum kita lanjut nih, saya panggil coach aja ya, coach atau apa? Oh, Marcel aja sama Putri ya. Kita ada ini dulu nih, yel dulu supaya semangat nih ya. Nah, saya mohon Mbak Putri nih. Kita yel dulu Mbak Putri. Ya, tahu ya yel-yelnya kan? Ya. Oke, yang keras Mbak Putri. Kita sama-sama nih ya, semuanya ya dari sini ya, sama-sama ya. Oke, Mbak Putri, silakan Mbak Putri. DKI Jaya. Jakarta 1. PON Papua. Ayo Bu, rebut kembali. Ya, pemirsa, saya sebetulnya ngelihat cabang golf ini itu mungkin tidak saya pribadi dan juga dari rekan-rekan pemirsa semua bahwa acara golf ini masuk olahraga yang mahal nih ya, Mas Marcel ya. Nah ini dalam program ke depan ini kan kita kan tentunya golf ini kan panjang nih dari usia dini sampai usia lanjut bahkan usia sepuh. Kebetulan kakek saya juga pemain golf. Ya, pemain golf juga. Jadi turun ke bapak saya turun ke saya. Jadi saya main golf tapi ala kadarnya gitu. Nah, kalau Mas Marcel melihat acara golf ini atau cabang olahraga golf ini kira-kira gimana dengan adanya seperti yang konotasinya bahwa ini olahraga mahal? Sebenarnya kalau dibilang olahraga golf itu mahal, enggak juga. Ada juga olahraga lain yang lebih mahal. Tapi termasuk kategori mahal ya? Iya, termasuk barang-barangnya ini ya emang termasuk mahal. Tapi ada juga yang kalau sekarang ya dilihat kalau beli barang-barang yang baru ya mungkin mahal. Tapi kalau buat orang-orang yang baru belajar beli barang-barang yang second dulu atau murah-murah itu nggak apa-apa. Atau lungsuran dari temennya ya? Iya, dari temennya pinjam dulu sampai emang udah oke yakin nih bisa baru aku beli yang benernya gitu. Kalau ceritanya Mas Marcel sendiri orang tua pemain? Orang tua pemain. Kakek pemain? Kakek waktu itu enggak, orang tua bapak saya aja. Bapak, mama enggak ya? Mama enggak. Nah, terus papa kan punya obsesi nih bahwa anak saya juga harus jadi pemain nih. Itu ada dipaksa atau memang Mas Marcel ini punya keinginan sendiri melihat papa kok asik juga ya kayaknya ikut lapangan golf atau ikut driving atau bagaimana kira-kira? Jadi waktu itu emang awalnya tuh diajak. Pas diajak aja sama papa, ini kok seru juga gitu. Nah, akhirnya nyobain akhirnya waktu itu ikut main gitu. Nah, akhirnya pas ini masih bola masih waktu itu awal-awal itu umur 6 tahun. Piknya juga masih pik yang anak-anak lah, junior anak-anak gitu. Akhirnya pas udah meranjak mau udah serius yuk gitu. Oke, diajak sama papa. Oke, seriusnya tuh seperti apa sih sebenarnya? Tunjukin.
Nah, akhirnya umur 9 tahun, udah itu ikut banyak pertandingan-pertandingan juga. Umur 9 tahun waktu itu ngebela Indonesia ke Junior World di Amerika. Tahun berapa tuh? Tahun 90. Junior. Junior. Saya waktu itu umur 9 tahun. Mangun. Enggak, di Amerika waktu itu. Sekolah di Amerika ya? Enggak, waktu itu masih di Indonesia sekolahnya. Cuman waktu itu masuk tim Indonesia untuk membela Indonesia di Amerika di Junior World San Diego. Nah, itu 3 kali San Diego tuh. di California. Bukan di Karawaci, Bukan. bukan ya? Oh, tadi oke. Lain. Jadi itu 3 kali tuh, tahun 90, 91, sama 94. Itu. Nah, sebelum proses-proses itu semua, Lawannya coba dari negara-negara lain, ada seluruh dunia lah, itu pertandingan dunia. Nah, itu series kan? yang World Championship-nya itu cuman yang sekali, tapi sebelum-sebelumnya kan ada. Nah, kita kan seriesnya yang dari Indonesia, nanti yang masuk timnya itu ibaratnya tim platnasnya lah, nah itu baru baru ikut pertandingan. Nah, tapi selama masa serius-seriusnya itu di Indonesia, itu prosesnya emang ya susah gitu, ada masa susahnya, tapi emang dibikin seneng lah sama papa gitu. Nggak dipaksa, emang ada namanya juga anak kecil ya, pasti harus ada didorong, bukan dipaksa, didorong lah, lebih didorong untuk ayo maju gitu, ayo main bagus gitu. Kalau Putri asal muasalnya gimana Put? Papa main juga? Bapak mainin. Mama main? Enggak, cuma papa terus sama kakek aku. Kakek main ya? Dari kecil dipaksa juga kayak Mas Marcel apa gimana? Ya kalau aku sih mau Putri anak berapa sih? bungsu. Dari 2 bersaudara. 2 bersaudara? Ya. Kakak, babang? Abang, jadi awalnya tuh dia dulu yang ditawarin golf, tapi dia nggak suka. Terus aku ngeliatin ayah aku main, kayaknya seru deh olahraganya. Terus pas nyobain kayak ketagihan aja gitu. Ayah tiap Sabtu Minggu main nggak? Sekarang sih udah nggak, dulu ya sering. Hilang-hilang mulu, Sabtu Minggu hilang-hilang? Nggak kayak gitu sih. Oh enggak hilang. Baik-baik, ya, biasa tuh kalau golfer tuh jam 4 pagi udah cabut tuh. Ya. Pulangnya kalau 18, kalau 36 kan bisa sore lagi ya. Malam kalau itu. Itu hilangnya rumah golf. Ya. Tapi memang golf sih orang papa ya. Papa main. Terus prestasi apa Mbak Putri? Kalau aku pernah waktu 2011 menang di HSBC Junior di China. Oh, ya, Hong Kong Shanghai Bank ya? Iya, terus udah gitu pernah ikutan training campnya CMB Camp di Progress di Florida. Oh, berapa lama? Waktu itu 10 hari. Atas biaya DKI atau atas biaya Indonesia atau HSBC? Itu CMB Camp, jadi dari Malaysia ada seleksinya. Pertama ada seleksi di Indonesia dulu, terus udah gitu ke Malaysia. Setelah itu finalnya itu di Amerika, di Florida. Di Florida. Ya. Menang? Itu training camp aja. Oh, training camp. Jadi dari fasilitasnya dari PGA Tour. PGA Tour. Ya. Itu seumuran? Iya, seumuran waktu itu range-nya di 12 sampai 14 tahun. Oke. Ya. Kalau sekarang apa di DKI apa? Kalau di DKI sendiri sekarang di bagian Sport and Science Development, lebih fokusnya lagi itu di Golf Go to School sama Cross Culture. Jadi untuk Cross Culture ini sebenarnya mau ngembangin gimana sih golf ini bisa lebih diminati banyak orang, dan kemarin ini kita udah bikin juga nih Cross Culture antar atlet juga, terus udah gitu sama ada artis juga. Jadi kemarin kita udah bikin. Saya kok nggak diajak artis? Oh iya, maaf. Belum terkenal. Oh iya. Enggak deh, enggak. Lanjut terus. Nah, terus jadi intinya sih mau memasyarakatkan olahraga golf, sama seperti ketua umum dari Kareza juga yang pengen golf ini lebih bermasyarakat. Jadi salah satunya melewati cross culture itu. Kemarin kita udah kolaborasi sama atlet baseball sama atlet basket. Jadi kita siapa yang datang tuh atlet baseball? Siapa yang datang? Bagian siapa yang datang atlet baseball bagian? Oh, Jimbo datang ya. Ada kenalan gue. Lanjut gimana? Jadi kayak kemarin kita bikinnya lebih fun sih, jadi kayak kita mukul pakai bola golf, tapi pakai bat baseball gitu. Itu dasarnya sama kayaknya ya. Iya. Kepalanya resti apa namanya? Look head apa namanya?
Kepalanya mesti harus look stay. up Iya, ya. rotation Swingnya juga badannya ya, juga rotation kan, sama ya, ya. Mirip-mirip. Dasarnya sama ya, cuman Iya. kayaknya lebih susah kalau bola golf kan diam nih. Iya. Kalau bola baseball kan jalan-jalan tuh, ya kan? Sama-sama ini tingkat kesulitannya ada masing-masing ya. Iya, iya. Nah, terus kita lihat dulu nih, ada yang komen nih. Mana nih? Wah, Victor Walengaha, oke. Ada Halo Gian semua Perkasa. Dirja siapa nih? Dirja, Om Dirja ya dari Koni Pusat nih, Om Dirja nih. Ya, ada lagi Ahmad Rohil. Bagian siapa bagian? Tengku Husin, nih Tengku Husin nih, junior nih, Tengku Husin nih, ya. Ya, Husen. Ada Pak Masud nih, Pak Masud Saleh ini di Koni itu beliau pegang asal muasal dari golf beliau tuh. Ada Trai, ada Nugroho Heru ya. Halo, nah Nia Adriana, oh Tante Nia nih. Nia. Nia Tante Nia yang mana? Tante Nia. Nia di bidang yang sama juga sama e-sport and science development juga. Iya. Oke, nanti ada banyak lagi yang lain kita sapa lagi. Kembali nih, Mas Pak Marcel. Ini kan tadi kita cerita nih bahwa selama ini kan pengalaman Anda kan untuk bisa merasakan lah gimana sulitnya menjadi atlet ya kan. Karena ini kan menjadi atlet golf ini kan itu kalau baseball mungkin sticknya cuma satu. Atau misalnya pemain-pemain lain kan sticknya cuma satu. Tapi kalau di golf ini kan banyak sticknya kan. Artinya tingkat kesulitannya ada sendiri dong ya. Itu ada mungkin dibilang driver ya. Driver tuh pemukul pertama biasanya ya untuk jauh-jauhan ya. Untuk farfaran ya, bukan parparan ya, farfaran ya. Ya, jadi pukul jauh. Terus habis itu ada ironnya ya. Ironnya itu yang dari besi ya, istilahnya besi. Itu gimana itu filosofinya gimana tuh Mas kira-kira? Bisa sampaikan nggak? Kalau lapangan golf kan ini kan tiap lapangan itu ada ukurannya ya. Hole 1 tuh ukurannya ada yang mungkin Berapa sih 18 ya? 18 hole Bukan itu 19 hole ya? ya. Ya 18 hole itu jadi mungkin ada yang 400 meter, ada yang 350 meter, ada yang mungkin lebih jauh bisa 500 meter. Jadi semua stick-sticknya ini ada ukurannya untuk ukuran panjang tertentu lah gitu. Biasanya mungkin par hole 1 mungkin par 4 400 meter. Par 4 itu artinya 4 kali pukulan 4 ya. kali mukul udah harus masuk lubang ya. gitu. Jadi mungkin hole 1 itu kita pakai driver dulu sampai ke misalnya 250 meter. Nah, nanti sisanya Oh, ini manajemennya ada sendiri ya. Jadi course manajemennya itu di Course golf management bilangnya harus punya gitu, harus ada. Ini yang kita bina lah ke anak-anak atlet kita ini. Course management ini harus bisa, harus tahu dan dalam kesulitan apapun harus ngerti kadang-kadang mau ngapain. Kadang-kadang kita nafsu nih. Main pukul aja short game-nya kusut. Ya, gitu. itu ada. Jadi tergantung gimana tuh, Mas? Jadi tergantung dari lapangannya. Misalnya, nah, ini pemirsa boleh sebagai pengetahuan referensi kita nih. Kita lihat lapangannya, misalnya lapangannya datar aja. Oke, nah datar aja itu kita ngelihat ada bunker di sebelah mana. Bunker itu apa tuh, Mas? Bunker itu ada satu bagian dari lapangan itu yang isinya pasir. Oke. Kalau jadi, isinya air? Isi air berarti hazard. Hazard. Berarti itu masuk ke penalti, ada penalti satu. Nah, jadi lapangannya itu kita pelajarin bentuknya seperti apa, fairway-nya seperti kayak gimana, ada pohon atau kalau enggak. Fairway itu yang biasa yang lurus itu biasanya dia rumputnya agak tipis dikit. Kalau rough itu dia agak tebal. Biasa ngumpet bola ya. Ya, kalau yang tebal banget bisa ngumpet tuh bolanya. Nyari penalti satu. Jadi kita harus pelajarin itu di mana posisinya, nanti posisi green, bentuk greennya seperti apa itu. Green itu apa tuh, Mas? Green itu yang tempat kita lobangnya itu berada. Jadi nanti ada benderanya ya. Benderanya kita pukul pakai putting gitu. Kita harus pelajarin itu semua bentuk seperti apa. Kita course manajemennya kita taruh. Misalnya pukulan pertama kita taruh di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nanti pukulan kedua itu kan green agak lebar bentuknya ya. Ada yang bisa 10 meter, 15 meter, ada yang mungkin kecil cuma 5 meter. Kita harus taruh posisinya pinnya ada di sini, kita posisi bolanya di sini. Mungkin greennya dia konturnya begini, kita turun, itu harus kita pelajarin bentuk-bentuknya itu. That's part of course management-nya gitu. Untuk mendapat satu hole itu kalau par 4 harus par atau lebih bagus. Atau misalnya jadi kurang birdie. namanya birdie. Kurang 1 birdie, kurang 2 jadi eagle. Kurang 3 hole one. Yes ya. Sangat jarang banget par 4 bisa hole ya, one. Albatros ya. Atau albatros di par 5. Ya, par 5 par albatros ya. Oke.
Nah terus gini Mas, itu anak-anak kita nih, maaf bukan anak-anak, atlet kita yang dini ini ya, kan kita kan mau cetak nih ya, itu kesulitan apa sih yang paling dominan buat adik-adik kita nih atlet ini? Golf ini kesulitannya sebenarnya banyak. Tapi everything is manageable. Tapi yang paling susah sebenarnya itu ada di pikirannya, mental dan pikirannya anak-anak Emosionalnya ya. emosionalnya itu. Karena untuk main 18 hole, intinya sih kita ngelawan diri kita sendiri. Tapi kan agak susah nih kalau kita udah ditaruh di lapangan, kita ada lawan kita. Nah itu kita mau ngeliat dia pukulannya lebih, ini anak-anak kecil nih yang kasusnya nih. Oh ngeliat pukulan dia lebih jauh, dia nafsu untuk mukul nyamain gitu. Padahal dia nggak perlu ya. Padahal dia mungkin nggak bisa jauh-jauh pukulannya. Jadi ya itu kita latih. Gimana caranya you play your own game. Mau itu hasilnya jelek banget, mau itu bagus banget. Tapi untuk yang usia dini, you play your own game dulu. Nanti kalau udah meningkat kemampuannya, ya itu baru bisa di strategize lah. Nih kita biasa pertandingan tuh main 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari gitu. Kita bisa strateginya itu kita ukur. Oh kita main hari pertama kita pukul sekian aja. Nah hari kedua kita pukul sekian. Itu dari mentalnya itu kita mau salah satu program kita itu sport psychologistnya itu mau mempersiapkan anak-anak ini untuk bertanding. Jadi bukan memperbaiki. Jadi sport psychologistnya itu bukan memperbaiki hasilnya mereka, tapi mempersiapkan mereka untuk bertanding. Jadi dari mulai latihannya sampai persiapan kita bangun pagi, kita mau ngapain, pikirannya tuh harus stay positif terus. Apalagi kalau ngeliat anak kecil ya, kita misalnya lagi main gitu, dia mukul pertama bolanya jelek, pasti udah wah marah-marah lah ini apa. Tapi how you stay positive? Oke, nggak apa-apa, pukulan berikutnya bisa lebih bagus dan bisa lebih dekat ke lubang. Belum arti pukulan pertama kanan kiri, pukulan kedua malah 3 kali pukul malah bagus ya. Bisa lebih bagus. Nah, kita nggak tahu lah, golf kan ya bisa naik, bisa turun, tapi how you control your emotion and how you control the game itu yang penting. Nah, kalau Putri kan ini kan sempat junior dan ikut main ya. Itu gimana Put mengendalikan apa yang dibilang sama Coach Marcel nih, apa yang dibilang sama Coach Marcel? Untuk mengendalikan emosi kayak gitu sih biasanya banyak hal sih yang dilakuin. Kalau lagi pertandingan banyak part-partnya, misalkan kayak beberapa hole gitu, aku biasanya minum apa? Minum air putih. Oh, itu udah serem aja kan. Angmer. ada Husein. Iya ada Husein. Kayak per 3 hole gitu biasanya per 3 hole gitu aku biasanya minum air putih, terus udah gitu aku juga ngemil juga. Aku biasanya bawa buah. Kenapa itu? Kalau buat aku sendiri itu bisa menenangkan aku juga. Terus udah gitu kemudian jadi sempet aku nih untuk milih kuliah juga sempet diskusi sama pelatih aku, sama ada juga om aku, apa sih kira-kira kuliah yang diambil biar relate sama golfnya. Akhirnya aku juga ambil psikologi. Jadi aku kuliahnya ambil psikologi. Sekarang psikologi? Iya, ambil psikologi. SMA-nya? SMA-nya aku homeschooling. Homeschooling. Kenapa homeschooling? Karena banyak waktu kebuang ya? Apa gimana? Iya sih, waktu itu lebih mau fokus di golfnya. Nggak apa-apa? Enggak, emang mereka juga support sih. Demen-demen aja Bapak ya, deh sekolah gampang, golf aja. Jangan golf merusak sekolah atau sekolah merusak golf kan gitu kan. Iya. Sama ya? Lanjut. Ya udah jadinya akhirnya ngambil psikologi. Belajar juga sih di sana gimana caranya untuk kontrol diri sendiri gitu saat di lapangan, terus itu gimana cara ngadepin. Kan kalau jadi atlet itu kan banyak dari faktor eksternal juga ya. Bisa juga dari orang tuanya, terus dari penonton, dari pengurus juga. Dari pacar. Ya itu. Itu faktor paling utama. Iya kan? Iya. Jadi kalau misalnya sebelum tanding harus baik-baik sama pacar. Ya, Om Gian ya. Iya. Jadi kalau mau pengurus aman dong. Kalau mau pengurus problemnya apa nih mumpung depan pengurus nih? Biar adik-adik kita tahu, nggak ada masalah kan? Apa? Mungkin ransumnya kurang atau apa? Enggak, kalau pengurus sih sekarang sekarang kan lagi pandemik ini kita agak susah ya. Sebenarnya kalau dibilang
ya tiarap sih enggak. Kita mencoba sementara ini meminimalisirkan dulu lah gitu. Kita masih ada sempat main bersama, masih kayak gitu-gitu masih tetap ada gitu. Cuman lebih meminimalisir aja gitu. Tidak kita nggak mau ngambil resiko karena ini kan masih anak-anak kecil ya. Iya, iya. Nah ini kebetulan nih ada pertanyaan nih Om Marcel nih dari JJ Nur Jaman, bukan Cece ya, JJ. Bagaimana pola pembinaan kepada atlet junior golf di FKI saat ini dengan kepengurusan baru mungkin ya, DKI mungkin maksudnya, DKI saat ini dengan kepengurusan baru ini. Nah, tadi mungkin disampaikan, mungkin tambahkan lagi nih. Nah ini ada Bang Andri nih, Andri Armansyah nih. Halo Om Rio, Om Rio siapa nih? Om Andri. Om Rio Anda ya? Hah? Om Rio siapa nih? Om Rio ada orang tua junior juga. Oh iya. Rio Kunjung? Ya, Ya, itu. Itu Om Rio. Oh Rio Kunjung. Oke. Oh ada Santi. Hai Deadpool. Bini gue nih. Oh, jadi panggilannya itu ya? Deadpool. Oh, ketahuan ini ya. Ketahuan. Jadi bukan apa nih, Putri, Marcel juga saya jelas. Saya ada di KONI sekarang nih, nggak di mana-mana kan, jelas ini kan live kan. Iya. Jadi Gak main golf ya? makanya Ini kebetulan ada ISDI ini ISDI ini Institut Down Syndrome Indonesia. Kebetulan Down Syndrome. kebetulan Oke. ketuanya ibu saya. Oke. Nah, adik saya ini Down Syndrome. Oke. Dia satu-satunya pemain golf Down Boleh Syndrome ya di Indonesia. Iya. Agak kemarin saya ketemu kalau nggak salah ya. Saya ketemu ya. Iya. Nah, ini ada Ade Mainar juga nih. Om Aco ini mamanya itu ya. Husen. Mamanya Husen ya? Ya. Hai Tante Ade. Nah, jadi nanti ISDI ya, nanti Down Syndrome ya. Nanti juga kita bicara ini nih. Ya. Nanti mungkin sekali waktu insya Allah nih produser nanti mungkin bisa, tapi komunikasi oke ya. Ya. Komunikasi Ya, oke. ya nggak terlalu ini, tapi bisa Iya, saya tapi oke lah, jelaskan. nanti kita bisa ini mungkin agak bagus juga buat pelajaran kita, karena kan ini nasib kita kan banyak, nggak selalu oke kan. Oke. Jadi kita tadi mau jawab yang pertanyaan. Oke, yang tadi. pertanyaan dari Pak JJ dong, tolong Mas. Ya, Nah ini. bagaimana pola pembinaan kepada atlet junior golf di DKI saat ini dengan kepengurusan baru, Mas Reza dan teman-teman? Oke, Marcel, jadi kalau silakan. dalam pembinaannya itu, sekarang kita kalau ngelihat anak-anak junior sekarang, mereka nih semua udah punya coachnya masing-masing, gitu ya. Udah pegangan masing-masing. Udah mereka udah punya coachnya masing-masing, gitu. Jadi kalau di dalam masuk ke dalam tim pembinaan tim pelatdanya, tim pembinaannya itu, nanti kita ada coach juga, coach provinsinya kita ini. Kita di situ akan ada ya program pelatihannya itu more to drilling gitu. Nah, drilling pelatihannya long game, short game, pelatihan di lapangannya seperti course management seperti apa. Tapi yang paling utama kita mau tujuin itu adalah sport psychology-nya gitu. Jadi kita mau merubah kita mau merubah mindset-nya anak-anak ini to how to play a better game gitu, how to stay positive di dalam lapangan. Itu yang penting kita mau rubah, karena selama ini kalau kita ngelihat anak-anak umur segini itu selalu mentok di main 80-an, main 70-an ini sedikit. 80-an over 8 berarti. Over 8, over 9 ya antara itulah ininya. Nah, yang dibawa ke main kepala 7 ini bisa dibilang sedikit anak-anak yang atletnya ini, junior-juniornya ini. Luar biasa ya. Nah, ada tapi ya. Ada bahkan yang main under itu pun juga ada, tapi bisa dihitung jari gitu. Yang lainnya selebihnya more likely itu mainnya masih di atas masih 80-an sampai 90-an, 80 sampai 85 lah. Nah, gimana caranya kita break that barrier gitu. Begitu mereka pertandingan, itu mereka harus main sejelek-jeleknya itu kepala 7. Sebagus-bagusnya harus main under. Udah pikirannya mereka itu harus merah. Merah itu artinya kalau di golf itu artinya under. Mainnya. Kalau misalnya kita ngelihat di PGA itu kan pasti angkanya selalu merah ya. Minus ada ya. minus itu, atau yang ada yang plus udah di bawah-bawah, tapi selalu minus. Jadi pikirannya itu kalau main udah harus merah gitu. Itu atlet usia berapa tuh? Itu yang kita tujuin itu sekarang buat DKI ini ya? DKI ini udah mulai 14 tahun ke atas lah, udah mulai kita ini. Tapi yang ke bawah-bawah ini
kita nanti ada proses rekrutmen dari kita, juga ada programnya itu yang mungkin mereka bisa ikut. Ada beberapa anak-anak ini yang udah bisa ikut. Nah, sport psychologist-nya ini bukannya kita memberikan satu pembinaan atau pembelajaran supaya mereka lebih dewasa, lebih cepat dewasa, enggak. Itu akan sesuai dengan umurnya mereka masing-masing gitu. Jadi tidak memforsir mereka untuk cepat-cepat dewasa gitu, enggak. Ada jam-jamnya ya. Ada ininya, ukurannya masing-masing. Jadi nanti sport psychologist-nya itu nanti yang akan mendesain programnya buat masing-masing anak gitu. Nanti yang kita lebih tujuannya ke sana. Kalau buat mereka bisa mukul, mereka semua udah pada bisa mukul. Tapi once bener-bener pas pertandingan jangan drop gitu. Banyak sekarang kasusnya gitu, latihannya bagus, pertandingannya drop. Jangan kayak gitu. Kita rubah semuanya. Jadi mereka harus benar-benar stay positif banget nih di lapangan. Jadi kita juga di sini meminta dukungan orang tua juga gitu. Orang tua junior-juniornya untuk mendukung kita juga. Ayo bareng-bareng gitu, kita sama-sama. Karena begitu kita menjalankan program ini, orang tuanya menentang, mereka malah sorry kasar, ikut campur boleh, tapi bareng gitu, sama-sama. Tapi begitu mereka bentrok, anak yang main jelek, dimarah-marahin di lapangan, di ini, ya berantakan, kasihan anaknya gitu. Nah ini kita sapa dulu nih, kebetulan ada Ketua Umum KONI DKI, Bapak Jamhuron Wibowo. Pak Jamhuron, ya kemarin ketemu kita ya, Pak Jamhuron ya. Nanti kita foto lagi Pak Jamhuron. Diundang main katanya Pak Jamhuron sama atlet ini, sama pembina-pembina dan pengurus DKI katanya. Ayo boleh. Ya, tuh boleh Pak. Kapan kita golf? Saya pairingan nanti sama Putri Pak. Satu tim. Iya, satu tim. Ya ini menarik juga ya Mas Marcel ya. Nah ini apa yang dikatakan Mas Marcel ini kan Putri kan kebetulan memang ikut dari junior ya. Kok bisa masuk ke DKI gimana Put? Tadi Put? Awalnya sih karena ke Kak Reza, sama saya kenal sama Kak Reza awalnya. Kenalnya Kak Reza masih SMA Kak Rezanya? Enggak. Waktu itu karena kenal aja di golf, terus itu diajak nih? Ya diajak, terus udah gitu dengan program yang yang Kak Reza sampaikan. Ya sorry, Kak Reza itu Pak Reza Hatta Rajasa itu ketua Pemprov DKI. Iya. Jadi Kak Reza mana nih? Iya. Nah terus udah gitu karena aku juga ini kan aku di bagiannya golf school, nanti fokusnya akan lebih ke anak-anak. Oh memang udah spesifik ya? Iya. Nah jadi aku emang karena suka anak-anak juga, anak-anak junior, jadi aku tertarik dengan program yang disampaikan ya. Jadi akhirnya aku gabung sama Mas Marcel, jadi saya baru ingat ini kan ngurus anak-anak 14 tahun ini kan kusut nih ya, dalam tanda petik kusut nih. Ya, kayak tadi tuh ada problem dengan orang tua, ada problem sekolah, problem dengan pengurus, problem dengan teman, problem dengan pacar. Terus ada nggak tuh yang namanya kalau nggak salah tuh dia pernah hilang dari golf. Jadi kita udah mengharapkan nih si anak nih main ya. Tahu-tahu 14 dia sekolah SMA-nya di luar negeri. Dia nggak mau ke lapangan golf lagi karena mungkin dia bosan atau dia memang problem atau apa tuh namanya mungkin teenager syndrome gitu tuh ada nggak kira-kira? Banyak banget ya. Banget. Pernah ngalamin? Pernah. Pernah ngalamin. Putri belum? Pernah juga. Jadi hampir semua ya kita ya golfer muda atau ekspor muda ya. Mau cerita sedikit lah ya. Nah, jadi dulu waktu pas saya juga pernah saya pindah ke Amerika itu waktu pas SMA kelas 2. Di mana Amerika? Aku nggak tahu. Di San Diego. Enggak. Saya waktu itu di Boston. Saya di Colorado. Nah, beda jauh. Beda jauh. Jadi waktu itu SMA kelas 2 itu pindah ke Boston. Itu karena golf. Jadi emang direkrut ke sana untuk tim golfnya waktu SMA. Nah, habis itu masuk ke NCAA juga waktu itu di Rhode Island. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu yang ngebuat saya juga akhirnya mau terjun lah untuk membantu adik-adik ini. Pengalaman ini. Handicap 0 sekarang nih? Sekarang udah 0. 0 handicap. Jadi, kamu Put? 6. Saya 7. Jadi teenage syndrome ini pasti terjadi. Dengan kehidupan yang mereka ini
apapun kehidupannya mereka ya di rumahnya mereka sama di sekolah itu, ini pasti terjadi. Pasti ada nih temen yang mereka ini udah gue mau serius jadi golfer, jadi atlet karena gue tujuannya mau masuk ke PGA Tour. Oke. Tapi pasti mereka teman-teman lah atau misalnya keluarganya lah atau apa, pasti ada nih yang tiba-tiba ngajak mereka, dia ngerasa enak juga ya, gue pengen main-main dulu dah. Itu sebenarnya is okay, nggak jangan dipaksa yang emang harus gitu begini. Pasti biarin dulu, cuman nanti orang tuanya yang mengencourage, asalkan itu positif, that's fine. Gitu. Main ke basket. Ya gitu nggak apa-apa, tapi orang tuanya yang mengencourage, jangan sampai hilang golfnya. Itu kira-kira dibekali nggak tuh atlet dulu atau orang tua dibekali nggak? Orang tua secara pribadi dibekali nggak atau atlet itu sendiri? Ya biarin aja, harus dibekali itu ya. Harus itu ada kelasnya sendiri tuh ya. Nanti kita juga ada pembinaan yang orang tua ini, seminar-seminar yang kita mau buat supaya itu harus ada gitu. Ya, karena itu terjadi nih, pasti terjadi. Ya. Karena kan kita kan mengharapkan nih dari kecil, kita bahkan pertama-tama semangat nih, mau latihan semangat, akhirnya orang tuanya yang main nih, bukan anaknya udah malas-malasan, orang tua udah siapin, ayo dong berangkat, males ah. Jadi orang tuanya yang berangkat kan jadi kusut. Iya, itu pasti terjadi. Jadi nanti orang tuanya juga yang mungkin dalam bimbingannya itu orang tuanya itu juga harus ngelihat ini anak-anak ini main di lingkungan yang mana, gitu, positif atau tidak, atau misalnya bagaimana, terus diingatkan terus aja, gitu. Kayak dulu saya kebetulan kayak begitu, sempet karena ya namanya baru, misalnya waktu itu tuh pernah kejadiannya, contohnya baru punya SIM gitu, baru punya mobil, main-main mulu gitu, itu kan pasti terjadi gitu. Tapi lapangan lupa, disiplin kurang. Nah di situ kan orang tua bapak saya itu juga terutama ngajak terus main, akhirnya lama kelamaan ya ini menurut buat saya ini lebih enak, ini lebih seru, karena tujuan saya ini maunya begini. Jadi saya juga balik lagi yang kenapa saya milih sport psychologist itu. Nah di Amerika itu saya udah nggak dilatih lagi untuk mukul. Saya pas datang pertama dilihat, lu mikir lu gimana kalau golf. Dari lu bangun pagi sampai mau pertandingan selama seminggu ini minggu depan mau pertandingan, oke. Dari minggu ini sampai minggu depan ini, dari pagi sampai malam terus sampai pas pertandingan itu, ini gurunya ini merhatiin saya banget. Saya harus ngomong, pagi-pagi ini saya ngapain, apa yang saya pikirin. Kalau ada yang negatif dicatetin. Mukul lapangan gitu, negatif dicatetin. Ini cara lu berpikirnya salah. Nah ini hal-hal seperti ini yang saya mau terapin ke atlet-atlet ini. Pikiran negatif itu pasti akan terjadi. But how you control it? Apalagi kalau mau mendekati pertandingan, itu how you control and how you manage. Bukan latihan, bukan mukul-mukul ya. Mukul-mukul pasti terjadi, bahkan itu pasti terjadi. Tapi kalau kita pikirannya ngaco, ini berantakan semua. Apapun apa yang kita latih itu pasti hilang. Gitu. Nah, orang tua ini harus membantu. Kita cuma bisa membina, kita cuma bisa memberikan apa yang bisa kita kasih. Tapi begitu mereka sampai rumah, main jelek, dimarahin, ini begini, ya ini berantem, diskusi. Tapi kan orang tua kan mengharapkan kan mau pasti. Ya. Pembinaan juga kita juga mengharapkan anaknya main bagus. Gimana caranya gitu. ya? Tapi harus ada caranya. Gimana caranya kita maintain nih anak-anak, begitu hari H-nya ini mereka harus main bagus. Ini pernah dimarahin nggak? Ini. Kalau Pak pasti marah sama pelatihnya sama pengurus gimana, Bu? Kalau pelatih nggak pernah marah. Kalau pelatih selama golf nggak pernah marah. Cewek pelatihnya? Cowok. Pantesan. Ya, gitu juga ya. Nggak kayak gitu juga. Iya. Lebih ke orang tua sih. Kalau aku orang tua ayahku cukup keras karena dia juga dulu maksudnya atlet, terus udah itu harapan banyak sama kamu. Iya, harapan banyak juga karena kan udah dari kecil udah spend money juga udah banyak banget, jadi mau kayak golfnya tuh mau dibawa kemana gitu. Jadi akhirnya tapi melihat peluang golf tuh sebenarnya nggak cuma jadi pemain as a professional doang gitu, karena banyak banget hal yang bisa dilakuin nih di golf, kayak apalagi buat anak-anak gitu
mereka bisa fokus untuk kayak scholarship di luar negeri. Terus kayak gitu, golf juga bagus juga untuk networking, for bisnis. Teman-teman banyak juga ya luar negeri ini ya masih hubungannya. Masih. Ya, ini ada salah satu contohnya atlet kita ini Kentaro, dia dapat beasiswa ya ke Purdue gitu. Itu Purdue. Jadi dia udah sign untuk dia ke Purdue tahun depan ini ya, 2021. Jadi juga. Golf ini networkingnya itu sampai ke sana. Ini anak-anak bisa dapat beasiswa ke Amerika atau mau kemana-mana pun itu, terutama Amerika nih sekarang nih. Mereka nyari gitu kayak. Bisa dibantu nggak dari Pengprov gitu untuk masalah scholarship anak-anak gitu apa segala macam? Mungkin ada programnya barangkali. Ada, kita ada waktu itu kita udah kontakan sama namanya yang di Jogja itu Edesport. Jadi itu mereka ngurusin kalau misalnya emang ada anak-anak yang mau fokus untuk scholarship ke US gitu. Untuk golf? Iya, untuk golf. Ada juga untuk tenisnya, untuk baseballnya juga. Jadi kita kerjasama juga sama Edesport. Dia ini ngebantu lah buat anak-anak Indonesia terutama untuk kalau mau sekolah ke luar negeri scholarship foundation ya, untuk olahraga. Jadi ya dia mau scholarship dimanapun itu nanti dia yang akan bantu prosesnya. Boleh juga tuh program tuh bisa kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. Boleh silakan. Ya, kan? Nah ini ada lagi nih Dani Dago nih. Nah itu membimbing dan membimbingnya tugas orang tua Norman Glock ya. Ini tunggu Norman. Siapa? Norman. Ya kenal. Membimbing dan membina tugas orang tua. Tapi Pengprov hanya menstimulan aja ya. Membantu. Iya membantu ya. Semoga golf DKI sukses di PON Papua. Nah, Luciana. Nah ini Mbak Luciana, ini kebetulan di PON kita nanti golf belum masuk nomornya ya. Kebetulan tidak masuk untuk PON Papua ini, tapi untuk PON 2024 pasti Aceh sama Medan Sumatera Utara kita masuk. Nah, jadi persiapan sampai 2024 berarti ya 2024. Jadi ya 2024 kalau kita kerja banyak kayaknya cepat, kalau kita nggak kerja kayaknya lama kan gitu. Nah, jadi mesti hati-hati juga tuh menyikapinya. Jadi kita juga lagi mau rekrut atlet baru nih kita nih. Nah, mungkin dalam hal ini kan juga sesuai dengan tema kita nih, bagaimana untuk rekrut DKI. Itu buat itu nggak kayak turnamen apa nih? Ini gimana coach apa Mbak Putri ini yang menyampaikan bagaimana kita mau rekrut lagi nih yang secara luas lagi, kan ada programnya nih. Mungkin ke sekolah, mungkin kayak bicara mungkin entertainment atau mungkin kayak di media sosial atau apa, sehingga ini banyak diminati dan terkesan tidak eksklusif gitu. Kira-kira apa Mbak Putri atau Marcel kira-kira? Kalau untuk program yang terdekatnya sih kita bakalan ngajakin atlet, maksudnya junior-junior yang ada di Jakarta untuk main bareng sama PGI DKI. Kalau sama sekali belum bisa gimana? Tapi saya mau nih, mungkin kalau si atletnya sendiri kan mungkin agak ragu ya datang ke Pondok Indah gitu kan, atau ini lapangan di mana, course di mana kita Mas? Jakarta semua sih. Oh di Jakarta ya. Tapi kita base-nya yang sekarang ini base-nya di Kapuk. Ya? Yang kita suka latihan ya tiap Sabtu ini kita karena latihan. Karena itu punya DKI ya? Ya, kita latihan di Kapuk. Jadi kita mau ada rekrutmen, jadi 6 bulan ke depan ini kita mau ada usia kalau buat masuk ke tim pelatdanya itu usia 14 ke atas. 14 ke atas? 14 sampai 17. Oh, 14 sampai sekitar 14 sampai 18, 17, 18. Ada batasan tahun nggak di Aceh, Medan, Aceh semua? PON sebenarnya sih nggak ada ya, nggak ada batas umur ya. Pokoknya 14 ke atas lah ininya. Oh kita sapa dulu nih, Emret nih, pimpinan redaksi nih. Pak Markon Piliang. Jadi kita mau encourage untuk semua junior. Jadi selama 6 bulan ke depan itu kita mau encourage semua junior untuk semua umur ya, dari biasanya tuh dari yang mulai dipertandingkan dari umur 9 tahun ya. Dari umur 9 tahun ke atas itu semua nanti selama 6 bulan ke depan itu kita basically rekrutmen. Nah itu jadi nanti kita mau ada latihan
bersama atlet. Terus nanti kita mau ada kayak chipping competition, ada passing competition, ada driving bareng, ada main bareng selama 6 bulan ke depan. Kita mau buat suasananya ini lebih kekeluargaan lah gitu. Jadi sama pengurus juga sama. Jadi pengurus-pengurusnya ini semua ini banyak yang anak-anak muda semua lah, kayak ya ketum kita kan milenial kan, apa Gen X, Gen Z, mas saya Gen Z tuh. Jadi ketum kita juga masih di bawah 40 tahun gitu. Oh, beda jadi 2 tahun sama saya, iya. tua. Jadi masih semuanya kita mau as a family gitu. Orang tuanya juga Ya mungkin kita itu ini. cara ke sekolah atau Kalau sekarang konter di mall. Sekarang misalnya. sekolah sih ya masuk Oh, sekarang betul sih ya, nggak ya. bisa ya. Jadi kita sekarang ini kita mau menghidupkan stakeholdernya kita sendiri. Jadi dari mulai klub-klub yang ada di Jakarta, akademi-akademi yang ada di Jakarta, golf course yang ada di Jakarta, driving range yang ada di Jakarta, itu mau kita hidupin semua. Seru ya. Jadi banyak. kalau dihitung total itu yang terdaftar sekarang itu ada 94 klub, driving range, golf course, sama akademi. Itu ada 94 anggota. Anggaplah misalnya satu anggota itu mengasih 1 junior aja. 100 lah kurang lebih. Jadi setiap tahun itu ada 94 junior gitu di Jakarta nih. Gitu kita bikinin pertandingan, kita bikinin acara segala macam itu, jadi bisa roll over-nya ini bisa cepat, dan competition levelnya Hidup ya, jadi hidup ya. bisa tinggi. Bahkan umur 14 tahun ke atas itu level competition-nya itu bisa besar gitu, bisa wah ini berat nih, kuat nih gitu. Jadi selama ada kompetisi hidup ya. Iya. Jadi nggak nyaman nih ya. Harus selalu waspada terus harus ya. always compete gitu. Kalau misalnya cuma segitu aja, gampang lah mau itu. Masuk berapa dibutuhin 4, gue orang keempat juga nggak apa-apa. Kan itu yang paling bahaya gitu, ya kan. Karena bahaya. pesertanya 5 cuman ya kan. Karena nanti future-nya mereka ini kan tujuannya itu kita pengennya ya selain mereka masuk on professional level, mereka juga sementara kita harus mikirin sekolahnya mereka. Mereka ke universitas. Universitas ini itu benar-benar demand competition level gitu. Harus mereka competing. Saya waktu itu masuk tim NCAA itu kebetulan tahun pertama nomor 3, tahun kedua nomor 2, tahun ketiga sama keempat itu nomor 1. Nah itu on that competition level itu selalu lawan terus gitu. Tiap kali mau pertandingan pun yang timnya ada 8 ini lawan terus. Siapa nih yang mau bertanding? Tinggal jaket hijau aja belum ya? Iya, jaket hijau belum. Kalau di sini kayak liga mahasiswanya gitu. Nah itu dan ada juga dari situ kita harus pinter. Gitu. Nah ini kaitannya nih mas, ini menarik nih. Jadi pengalaman saya dulu, NCAA itu tidak masuk tim itu tidak boleh di bawah ketiga. Saya waktu itu, jadi saya dulu pernah waktu itu di 2,9 saya di bench. Sampai nilai-nilai saya naik baru boleh masuk tim lagi. Dan itu terjadi. Gitu. Apalagi ya di Amerika orang tua nggak ada kan pasti kita bebas. Nah, how do you manage your life? Jadi kita itu umur berapa tuh mas? Waktu itu kelas semester 2 ya. Saya tuh pernah sempet tuh. 20-an sekian enggak, kan 18, umur 19 lah. Pernah sempet hampir 1 semester di bench. Tapi enaknya karena kita atlet, privilege dari sekolahnya itu banyak. Gitu. Jadi banyak ininya lah. Nah itu junior ini kita mau terapkan jadi pengalaman sama ya, pengalaman Putri gitu juga ya. Jadi terus kalau misalnya ini ada nggak mas kayak simulasi atau apa gitu kan, kalau ini di tempat kita ada nggak di DKI? Kalau simulator itu ada di Cilandak tuh ada, terus punya umum ya? Cilandak bukan punya DKI? Bukan punya DKI ya? Bukan. Nah itu kan mungkin barangkali nanti kalau misalnya ini kan itu kan daripada hujan atau apa itu kan lebih menarik ya buat orang-orang. Iya. Nah jadi ke depan ini ya mungkin kita sama-sama harus mengembangkan ini, bantu Mas Marcel, Mas Reza dan teman-teman, Mas Gian juga, Mas Gian ya,
Ini kan pembina-pembina semua nih Mas Iya. ya. Nah, jadi artinya ke depan itu kita bisa lihat kan kayak saya juga banyak di satu-satu olahraga juga saya berkecimpung di dunia anak-anak ini memang agak susah sih. Jadi mungkin ada trik-trik khusus yang seperti yang kita bicarakan tadi ya. Nah, mungkin ada tambahan lagi nggak kira-kira Mas Marcel? Ya Sebelum kita tutup nih. sih untuk golf ini kita tahu ini susah, tapi ya we're trying to keep it fun lah gitu buat anak-anak ini Jangan ngomelin ya, jangan ngomelin. sama orang tua ini juga we trying to keep it fun. If they're having a good time, if they're happy, Bagus main. mereka pasti mainnya bagus. Gitu. Jangan kalau ya nama orang tua ya pasti kalau misalnya mau marah-marah ya nantilah habis Iya. pertandingan lu mau marah-marah. That's urusan orang tua lah sama ini. Tapi kita membina untuk supaya ya kalau bisa ya ada alasannya kenapa mereka main jelek atau misalnya kayak gimana kan Record ya. record lah ininya. Oke, sebelum lanjut Mas, itu lapan apa yang di Amerika tuh lapan tua Mas, yang di PKPG Mas? Agosta yang buat Augusta. master Ya buat master. itu Agosta. Augusta yang sekarang nih ya. Yang kemarin ya. Udah pernah main situ? Belum. Belum. Pengen banget. Pengen banget ya. Pernah nonton sih. Pernah nonton. Oh, nonton di pinggir aja. Iya, nonton di pinggir Silent, jalan. silent, ya kan? Iya. Put, closing Put. Apa Put kira-kira Put? Harapan-harapan ke depan Put. Dengan adanya atlet dini kita dan program-program kamu di Pengprov gitu Put. Kalau di program aku sendiri, aku sih berharap lebih banyak lagi junior-junior yang mau bermain golf. Terus yaitu kemudian compete juga untuk ikut turnamen. Terus kenapa? Karena untuk saat ini kita pengen banget nih lebih banyak ada regenerasi atlet. Karena kan maksudnya udah banyak nih amatir kita. Nah kita pengen banget lebih banyak lagi untuk juniornya. Terus udah gitu tetap harus latihan semangat terus nih buat Iya. semua atlet-atletnya. Tuh, termasuk Tengku Husin tuh ya. Iya, Iya. Husen. Tengku Husin junior kamu nih. Ya. Ini katanya udah kayak kakaknya tuh. Oh, apa Kak Putri katanya udah kayak kakaknya dia bilang gitu loh. Ya. Itu sih pesan aku lebih ke untuk junior-junior lebih semangat lagi. Siapa tahu nanti kalian masuk Platda DKI. Nah, mudah-mudahan. Amin. Saya rasa itu kita udah memasuki akhir dari pertemuan kita ini. Kita ucap terima kasih ya. Sama-sama, Mbak Putri, terima Mas kasih Marcel, juga. terima kasih dan maju terus. Ada Om Gian di sini dan juga sahabat-sahabat yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah berkenan hadir dari awal tadi pukul 14 sampai saat ini. Dan juga jangan lupa simak terus ya. Tapi sebelum itu kita yel dulu nih. Mbak Putri sekali lagi Mbak Putri. Karena Anda suaranya agak beda nih kalau di ruangan ini. Ya kan, kalau suaraku sama aja ya kan. Ya oke Mbak Putri, silakan Mbak Putri. Dan keras Mbak Putri. DKI, Jaya! Jakarta, Satu! Mon Papua. Ayo berebut kembali. Nah, dengan demikian selesailah pula pertemuan kita di Sportif yang disiarkan secara live streaming langsung dari lantai 4, studio 4, Gedung Poli DKI Jakarta, Jalan Tanah Abang 1, Jakarta Pusat. Dan simak terus setiap hari Senin dan hari Kamis pukul 14 hingga pukul 15. Akhir kata, Aceh Bahri beserta seluruh kru dan kerabat kerja dari Kehumasan Poli DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa hari Kamis besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu, kita pakai dulu.